Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mekanika benda berubah bentuk tugas fisika terapan dengan dosen pengampu Bapak Mas Huri. Next. Di sini ada anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Miftahul Ulum, Fahmi Amrullah, yang ketiga ada Muhammad Haris, yang keempat saya sendiri Radin Effendi, yang kelima ada Surya Aji, yang keenam ada Bambang Bima, setelah itu ada Audi Pratiwi, Lukman Mustaqim, dan Akmal Nur Fajri. Next. Oke, gangan merupakan suatu besaran yang membandingkan antara gaya tarik yang berbenda-benda terhadap luas penambang benda. Untuk rumusnya yaitu sigma sama dengan F per A atau dibandingkan dengan tegangan sama dengan gaya tarik per A per luas penambang. Nah, untuk materi regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Menurutnya itu regangan sama dengan pertambahan panjang panjang awal atau disebut dengan E kecil sama dengan delta L per N. Ini ada sebuah tabung yang panjang mulanya adalah LO. Kemudian tabung tersebut ditarik dengan gaya F, maka akan terjadi bertambah panjang delta L. Ini sebuah tali panjangnya 50 cm lalu ditarik sehingga panjangnya 0,8 cm. Tentukan regangan tali tersebut. Diketahui delta L sama dengan 0,8 cm, terus awal sama dengan LO sama dengan 50 cm. Kita itu regangannya itu E besar sama dengan delta L per LO dengan 0,8 per 50, hasilnya 0,016. Nah, modus elastis. Modus elastis itu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, untuk sifatnya itu semakin besar maka semakin elastis, terus semakin kecil maka semakin elastis. Untuk rumusnya yaitu P besar sama dengan sigma P besar sama dengan sigma per E kecil. Atau bisa disederhanakan dengan E besar sama dengan F kali LO per A kali delta L. Yaitu suatu tali berdiameter 4 mm dan mempunyai panjang awal 2 meter. Tarik dengan gaya 200 Newton hingga panjang tali tersebut berubah menjadi 2,02 meter. Jumlah tegangan dan modulus elastisitasnya. 1
Nah, ini ketahui meternya 4 mm dari meter, hasilnya 0,004, terus jarinya 2 mm dijadikan meter, hasilnya 0,02, terus luas penambangnya itu P dikali R/2 yaitu 3,14 kali jari-jarinya itu 0,002. Jadi hasilnya 0,001256 meter per 2 dengan 12,56 kali 10 pangkat 6 meter per 2. Terus gaya tarik sama dengan 200 Newton. Terus panjang awalnya sama dengan 2 meter. Pertambahan panjang tali sama dengan 2,02 dikurangi panjang awal tali sehingga hasilnya 0,02. Jadi kita hitung tegangan dan modulus gratisnya. Untuk tegangannya 200 per 12,56 kali 10 pangkat 6 hasilnya 15,92 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Untuk tegangannya 0,02 per 2 sama dengan 0,01. Untuk modulus elastisnya sama dengan sigma per E besar. Dengan untuk tegangannya ini 19,02 kali 10 pangkat 6 per 0,01 tegangan ini. Jadi hasilnya modulus yaitu 1592 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Ini video sebuah batang. Nah, sebuah batang logam ini mula-mula panjangnya adalah L dan luas penampang dari batang logam ini sebesar A. Ketika kita beri gaya tegak lurus terhadap luas penampang, maka benda ini akan bertambah panjang sebesar delta L. Parameter yang pertama adalah tegangan. Tegangan merupakan perbandingan antara gaya yang bekerja dengan luas penampang benda. Tegangan biasanya disimbolkan dengan lambang sigma. Besarnya sendiri merupakan gaya dibagi luas. Gaya satuannya adalah Newton, sedangkan luas satuannya adalah meter persegi. Sehingga tegangan satuannya adalah Newton per meter persegi. Ya, benar. Dimensinya hampir sama dengan dimensi dari tekanan. Parameter yang kedua adalah regangan. Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula benda. Biasanya disimbolkan dengan epsilon. Yang besarnya adalah delta L dibagi dengan L. Delta L sendiri satuannya adalah meter, sedangkan L satuannya juga meter. Sehingga satuan dari regangan itu tidak ada atau tidak memiliki dimensi. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair. Terdapat suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Rumus tekanan sendiri adalah Rho atau massa jenis dikali G gravitasi dikali H atau kedalaman titik permukaan. Jadi semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanan hidrostatis akan semakin tinggi. Tekanan zat cair ke segala arah adalah sama besar. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi.
Next. Contoh soalnya adalah mana yang akan mengucur lebih jauh? Diketahui massa jenis air atau rohnya 1000 kg meter per kubik. Kita pakai gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Jaraknya kita ambil yang paling dalam yaitu 150 cm atau 1,5 meter. Next. Jadi 1000 dikali 9,8 dikali 1,5 sama dengan 14.700 Pascal. Next. Selanjutnya hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ini adalah salah satu contoh video hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Selanjutnya, hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita lihat gambarnya. Yang pertama,
itu benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya styrofoam. Yang kedua, benda melayang. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam. Yang ketiga, benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya besi atau baja yang tenggelam dimasukkan ke dalam air. Next. Ini ada contoh soal. Sebuah benda memiliki massa sebesar 50 kg ketika berada di udara. Kemudian benda tersebut diukur di dalam air dan hasil pengukurannya sebesar 25 kg. Jika benda tersebut seluruhnya dalam air dengan massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik, volume benda tersebut adalah tadi diketahui massa 1 50 kg dan massa 2 25 kg dan massa jenisnya 1000 kg meter per kubik. Yang ditanya pertama kita cari massa 1. Maaf gaya. Massa dikali dengan gravitasi. Sama dengan 500. Yang kedua 25 kali 10 sama dengan 250. Setelah itu kita kurangkan hasilnya 250. Setelah itu kita cari volumenya. Volume gayanya udah diketahui tadi 250 per massa jenisnya 1000 dikali gravitasinya 10 sama dengan 0,025 meter kubik. Ini adalah video hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa batu tidak bisa terapung di atas air? Bukannya kapal yang terbuat dari besi lebih berat? Kenapa kapal tidak tenggelam? Kok gitu? Setelah pencarian yang cukup panjang, ruang kosong di dalam kapal inilah yang menyebabkan adanya gaya angkat pada kapal. Pada suatu hari, Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh hingga ia merasa sangat letih dan akhirnya dia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Lalu, tiba-tiba ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai. Seketika itu pula ia menemukan jawabannya.
Selanjutnya ada fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang membahas tentang fenomena fluida yang bergerak atau mengalir, bisa berupa zat cair ataupun gas yang bergerak, atau dapat disimpulkan dengan subdisiplin ilmu dari mekanika fluida yang membahas tentang fenomena fluida yang bergerak atau mengalir. Yang kedua ada klasifikasi dari fluida. Yang pertama ada aliran laminar, adalah aliran fluida yang bergerak secara konstan dan searah. Dalam aliran ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antar lapisan. Yang kedua, ada aliran turbulen atau aliran fluida yang dalam pergerakannya tidak konstan atau tidak menentu karena mengalami perampuran serta putaran partikel antar lapisan. Contohnya aliran di sungai ini tidak konstan dan tidak menentu. Yang ketiga ada aliran transisi atau peralihan aliran fluida dari aliran laminar ke turbulen. Di sini untuk ukuran diameter dari A1 dan A2 itu berbeda. Itu kenapa disebut aliran transisi. Namun dalam hal ini debit tetaplah sama. Jadi A1 sama dengan V1, A2 sama dengan V2, atau Q1 sama dengan Q2. Berikut adalah besaran-besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama ada debit aliran, disimbolkan dengan Q. Disebut juga laju aliran volume, yang artinya banyaknya fluida yang mengalir tiap detik atau jumlah fluida yang mengalir per satuan waktu. Dirumuskan dengan delta V per delta T. Ini adalah contoh soal dari debit. Diketahui debitnya ada 1 meter kubik tiap sekonnya dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 kali 100 kali 10 meter. Kita di sini disuruh untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Dari rumus debit V per T dapat diturunkan, yaitu T sama dengan V per Q. Diketahui 100.000 untuk volume bendungannya. 100.000 dibagi dengan debit aliran tiap sekonnya, yaitu 1. Hasilnya sama dengan 100.000 second. Lanjut. Yang kedua ada laju aliran massa. Laju aliran massa bisa dikatakan sebagai banyaknya massa yang mengalir tiap satuan waktu. Rumusnya adalah Rho kali A kali V. Di dalam laju aliran massa terdapat hukum Bernoulli.
yaitu hukum yang diturunkan dari energi mekanik. Energi mekanik sendiri adalah tambahan dari energi kinetik dan energi potensial, atau bisa dirumuskan sebagai setengah M kali V2 ditambah M kali G kali H. Rumus hukum dari Bernoulli yaitu sebagai digambar, yaitu P sebagai tekanan, A sebagai luas permukaan, Rho sama dengan massa jenis, V kecepatan, F gaya, H ketinggian. Yang ketiga ada persamaan kontinuitas. Asas kontinuitas menganggap debit aliran fluida di sembarang titik memiliki nilai yang sama karena fluida tidak bisa dikompres atau dimampatkan. Misalkan ada fluida di dua tempat, dari pintu masuk dan pintu keluar, di mana pintu masuknya adalah V1 dan pintu keluarnya adalah V2 atau A1 dan A2. Maka debit aliran fluida pada pintu masuk dan keluar memiliki nilai yang sama, atau debitnya dari A dan A1 dan A2 itu debitnya sama. Yang keempat ada teorema Torricelli atau laju efflux. Adalah laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan laju efflux. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Dirumuskan dengan V sama dengan akar 2 kali G kali H. Berikut adalah contoh soal. Jika diketahui G atau gravitasinya sebesar 10 meter sekon kuadrat, dan maka hitunglah kecepatan semburan air dari kelan. VT-nya atau kecepatan semburan air sama dengan dua kali G kali H. V sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 sama dengan 3V. V ketemunya 3. Oke, baik. Selanjutnya hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas tadi sudah dijelaskan sedikit sama Mas Fahmi ya. Jadi hukum kontinuitas itu fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak. Tunak itu artinya konstan atau kecepatan alirannya tidak berubah di tiap titik terhadap waktu. Maka laju dari aliran volume pada setiap titik fluida tersebut adalah sama. Debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang sama atau konstan. Jadi debit 1, debit 2, dan debit 3 itu konstan. Kemudian mohon maaf, ini ada kesalahan di PPT. Seharusnya ini Q V per T.
Kemudian diturunkan lagi dari Q sama dengan A kali L. L itu panjang per T. Kemudian dari L per T bisa diambil lagi menjadi V. Maka hasil akhirnya adalah Q sama dengan A kali V. Untuk rumusnya sendiri hampir sama seperti yang disebutkan tadi. Jadi Q1 itu A1 kali V1. Sama dengan di debit yang kedua, Q2, A2 kali V2. Untuk satuannya sendiri dari debit itu meter kubik per second. Untuk volume meter pangkat 3. Kemudian waktunya second. Untuk luas penampangnya itu meter kuadrat dan V-nya meter per second. Next. Kemudian ada contoh soal. Di sini ada air mengalir dari arah A menuju B, kemudian menuju C. Jika jari-jari pada penampang A adalah 5 meter dan pada penampang C adalah 2 meter, kemudian diketahui V-nya pada A itu 3 meter per second, maka V di C berapa? Jadi dari sini dari A. Ini mohon maaf ya, ini ada kesalahan lagi. Jadi rumusnya kan apa namanya? Rumus luas penampangnya lingkaran. Mohon maaf, silinder maksudnya. Jadi rumusnya pi R kuadrat. Kemudian jika dimasukkan langsung ke dalam rumus, misalnya A pada A dikali V pada A sama dengan A pada C dikali V pada C, maka akan keluar rumus pi kali R kuadrat kemudian dikali dengan 3 untuk V-nya, kemudian A-nya pi kali R kuadrat pada C, kemudian V-nya 2 kuadrat. Ini bisa dicoret. Untuk R-nya tadi ini 5. Oh, mohon maaf, ini nggak ada kuadratnya ya. Kemudian VC bisa ditemukan 5 kali 3, 15 dibagi 4 jadi 18,75 meter per second. Ready, next. Jadi ini contohnya ya, seperti pada GIF di slide ini. Next.
Maka perhatikan simulasi berikut. Ini adalah simulasi kontinuitas yang dibuat oleh Pat Colorado. Apakah Anda sudah menemukan hal yang mempengaruhi debit? Perhatikan kembali simulasi berikut. Sudah menemukannya? Perhatikan dua lingkaran berikut. Apa perbedaan yang terjadi saat speedometer berada di lingkaran 1 dan di lingkaran 2? Jika di lingkaran pertama, kecepatan air akan bertambah, dan kecepatan berkurang pada saat berada di lingkaran kedua. Kesimpulannya, jari-jari pipa mengecil, maka kecepatan semakin membesar. Begitu juga sebaliknya. Maka, debit dipengaruhi oleh pertama, luas pipa, kedua, kecepatan air. Bagaimana persamaannya? Berikut penjelasannya. Dari persamaan debit, yaitu volume dibagi dengan waktu, sedangkan volume adalah luas dikali dengan jarak, dan jarak adalah kecepatan dikali waktu. Maka persamaan volume adalah luas dikali kecepatan dikali waktu. Debit yang sekarang adalah luas dikali kecepatan dikali waktu per waktu. Maka jadilah rumus debit adalah luas dikali dengan kecepatan. Kecepatan air dikali dengan luas pipa. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari video tadi bisa disimpulkan bahwa jika jari-jari atau luas penampang mengecil, maka kecepatan air semakin besar atau cepat. Kalau jari-jari atau luas penampang yang membesar, kecepatan airnya semakin mengecil atau lambat. Di sini ada gambar ada Q1, Q2, dan Q3. Jadi debit alirannya Q1 sama dengan dibagi Q2 dan Q3. Untuk luas penampangnya sendiri, jika seperti tadi yang di video, jika luas penampangnya membesar, kecepatannya mengecil. Jika pada luas penampangnya kecil, kecepatannya membesar. Oke, next. Oke, hukum Bernoulli. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi bahwa hukum Bernoulli itu landasan hukum dari fluida dinamis. Jadi pengertiannya hukum Bernoulli adalah yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Ya, maka kalau ditulis berarti V yang V besar sama dengan P kecil. Maka P-nya tekanannya akan kecil. Begitupun sebaliknya, jika kecepatannya itu rendah, maka P semakin besar. Oke, ini untuk persamaannya ya. Persamaannya kan hukum Bernoulli adalah tekanan plus energi kinetik plus energi potensial sama dengan konstan. Jadi kalau ditulis persamaannya itu berarti kan tekanan kan P1. Tekanan P1 plus rumus dari energi kinetik adalah 1/2 rho kali kecepatan. Ini rho-nya yang V-nya itu
V pangkat 2 plus rho GH. Rho GH. Nah, ini sama dengan, nanti sama ini. Nah, ini sama. Oke, selanjutnya. Next slide. Oke. Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya untuk hukum Bernoulli. Yang pertama ada perhitungan daya angkat pada sayap pesawat. Terus perhitungan untuk mencari tekanan yang hilang pada aliran, tabung pilot, venturimeter, manometer, Torricelli. Oke, next. Oh, ya ini untuk contoh soalnya ya. Kan contoh soalnya air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar di atas, gambar ini, gambar yang di bawah ini. Pada titik 1 diketahui dari pengukuran kecepatan, berarti V1-nya adalah ini. V1 dengan ketekanan, ini tekanannya pada titik 2, pipa memiliki ketinggian, berarti hanya ini. Nah, lebih tinggi dari titik 1 kan otomatis, dan mengalir dengan kecepatan V2, ini V2-nya, dengan menggunakan hukum Bernoulli tentunya besar tekanan pada titik 2. Berarti kan yang dicari adalah tekanan pada titik kedua ini kan, berarti P2. Oke, P2. Wah, untuk jawabannya nanti ada di slide selanjutnya. Oke. Saya hapus dulu. Nah, kita tulis rumusnya tadi. Rumusnya kan P1 plus 1/2 rho V kuadrat. Ini V yang ke-1 ya. Plus rho GH. Rho GH 1 sama dengan P2. Nah, ini yang kita cari. P2 plus 1/2 rho V kuadrat yang kedua plus rho GH. Rho GH. Nah, ini kan tinggal dibalikan kan? Kan kita yang mencari kan P2, berarti P2 tinggal dibalikan aja P2. Sebentar. Nih. Aku kok nggak bisa, kok nge-lag punya aku. Langsung aja, soalnya nge-lag ya punya aku. Jadi tinggal mencari P2 kan berarti P1 pindah sini kan. P2 sama dengan P1 plus 1/2 rho V21 min langsung aja, langsung ke next selanjutnya. Nah, ini jawabannya yang tadi. Next, lihat videonya. Mas, videonya langsung lompat ke menit ke-1 detik ke-54 ya. Menit ke-1 detik ke-54. Menit ke-1 detik ke-54. Terus. Assalamualaikum. Bernoulli. Bagian ini mirip dengan energi kinetik dan bagian yang ini mirip dengan rumus tekanan hidrostatik.
Oke, nah kita akan bahas tentang gaya angkat dari pesawat ya. Ada pesawat terbang nih misalkan sedang melaju ke sebelah kiri. Jadi secara sederhana ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat ini. Gaya pertama adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat itu. Gaya kemudian yang kedua adalah gaya gesek udara yang menahan laju si pesawat. Lalu yang pasti si pesawat ini ada gaya beratnya. Ya, sangat berat ini ya. Ini ada pramugarinya, ada pilotnya, ada makanannya, bahkan ada toiletnya di sini. Ini semua bisa terbang loh. Keren nggak ya? Keren ya? Eh, Oke, nah ini gaya berat ke arah bawah. Kemudian ada gaya angkat. Nah, jadi yang menyebabkan pesawat ini bisa terbang itu adalah gaya angkat. Di manakah gaya angkat ini berada? Gaya angkat ini berada atau timbul di sayap pesawat. Di sini sayap pesawat. Oke, misalkan kita ambil, kita cuplik ini ya nanti. Oke. Nah, jadi intinya gini, supaya pesawat ini bisa terbang, maka gaya angkatnya harus lebih besar daripada gaya berat pesawat itu sendiri. Nah, misalkan kita ambil ini salah satu bagian sayap pesawatnya nih dari tampak samping. Ya, dia seperti ini. Pesawat itu meruncing di bagian ujung belakang dan di sini agak melebar ya, menggembung. Jadi nanti aliran udaranya akan seperti ini. Oke, mungkin supaya lebih jelasnya kita lihat video berikut ya. tentang bagaimanakah aliran udara di sekitar sayap pesawat. Oke. Mas Nah, langsung ini dia lanjut ke menit judulnya ke Airflow 5 detik ke 13. Dynamic Cambridge Unit. Biar langsung aja. Menit ke 5 detik ke 13. Ayat 10. Oke. Stop. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut. Oke, nah aliran udara Stop aja, Mas. Oke. Ini kan seperti yang sudah dirumuskan pada hukum Bernoulli kan. Nah, ini kan sayapnya. Nah, sayapnya ini udaranya. Jadi kecepatan udara. Jika kecepatan udaranya ini kan di atas sayap. Di atas sayap kan lebih besar daripada yang di bawah. Karena di bawah kan adalah gaya angkatnya, ini gaya beratnya yang di atas. Maka jika kecepatan itu rendah pada bawah sayap ini, maka tekanan gaya angkat ke atas itu semakin tinggi. Begitupun sebaliknya pada ini, aliran udara pada kecepatan di atas sayap ini kan besar, otomatis tekanan untuk ke bawahnya itu kecil. Oke, langsung lanjut aja. Lanjut ke menit ke 7 detik ke 37. 7. Ya, wes sini aja. anggap adalah bagian atas sayap pesawat. A ini atas ya, A atas, PA artinya tekanan di atas sayap, VA adalah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap, dan H adalah ketinggian sayap bagian atas. PB adalah tekanan di bagian bawah sayap, VB adalah kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap, dan HB adalah ketinggian sayap bagian bawah. Oke, kita perhatikan di sini ya. Untuk melakukan analisis ini, pertama kita buat dulu garis putus-putus, garis bantu sebagai garis nolnya. Biasanya ini kita anggap sebagai tanah gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kan kita langsung dapat melihat bahwa HB, ketinggian HB dan ketinggian HA bagian atas sayap pesawat ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan, sehingga kita bisa asumsikan bahwa H di bagian atas ini sama dengan H di bagian bawah gitu ya. Artinya tinggi atas bagian sayap dan tinggi bagian bawah sayap pesawat ini sama. Karena sama, maka bagian yang ini rho GHA dan bagian rho GHB bisa langsung kita habiskan, eliminasi. Oke, nah sekarang kita mau mencari gaya angkat ya, F. Kalau kalian masih ingat rumus tekanan ini, P sama dengan F per A. Maka P ini sama P yang ini, P di bagian atas dan bagian bawah harus kita dekatkan. Dan VB dengan VA berarti kita dekatkan juga. Sehingga bagian yang ini setengah rho VB kuadrat pindah ke sebelah kiri. Dan bagian PA-nya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Setengah rho VA kuadrat dikurang setengah rho VB kuadrat sama dengan PB kurang PA. Oke, kita
modif lagi persamaannya. PB kurang PA kita letak di sebelah kiri menjadi delta P. Nah, yang ini kita lakukan sifat matematika ini ya. Setengah rho ya buka kurung VA kuadrat dikurang VB Stop aja Mas, kuadrat. stop. Oke. Stop dulu. Nah, delta P ini adalah Oke. Kan ini sudah ketemu kan? V per A per 2 rho sama dengan dalam kurung VA kuadrat min VB kuadrat ya. Jadi kan tinggal cari persamaannya kan, berarti F sama dengan 1/2 kan berarti 1/2 rho kali A, terus tinggal masukkan ini VA kuadrat min VB kuadrat. Nah, ini persamaannya. Oke, lanjut aja Mas. F per A ya. P itu kan gaya bagi luas ya. Nah, inilah dia yang menjadi gaya angkatnya. F per A sama dengan setengah rho kali VA kuadrat kurang VB kuadrat. Maka F sama dengan setengah rho kali A dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Maka kita bisa simpulkan bahwa gaya angkat. Oke. Oke, selanjutnya dari persamaan energi atau Euler, persamaan energi dalam aliran fluida. Di sini dijelaskan tadi ada yang dalam fluida bergerak dan juga tidak bergerak. Yang dimana bergerak itu dia dipengaruhi oleh add force atau tekanan pada permukaan, dan kalau selanjutnya dipengaruhi juga oleh body force pada bodinya, kan, yang jadi pengaruhnya itu oleh gravitasi. Nah, pengertian dari energi persamaan energi ini sendiri ialah kemampuan untuk melakukan usaha. Fluida yang bergerak maupun diam pun juga mempunyai energi. Ini kan juga dijelaskan ada fluida yang bergerak, ada yang diam. Dan jika tidak ada energi, maka sebuah usaha tidak akan terjadi. Ini contohnya seperti pada gambar. Air yang mengalir pun juga bergerak dalam kecepatan tertentu ya, yang memiliki energi kinetik. Yang rumusnya setengah kali mv kuadrat. Lanjut, Mas. Selanjutnya tadi bagi energi yang bergerak, energi yang bergerak, sekarang energi yang diam. Itu adalah air yang ada pada tower air. Yang dimana di sini kan air itu tidak ada perubahan potensial atau perubahan tempat daripada suatu yang tinggi atau yang rendah. Dia hanya diam di pada tower itu aja. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan energi yang diam itu adalah, jadi energi potensialnya sama dengan MGH. Jadi dia tetap aja di situ pada suatu tempat, tidak ada perubahan dari satu titik ke titik lainnya. Terus persamaan energi dalam aliran zat cair diturunkan berdasarkan persamaan Euler. Yang tadi dipengaruhi oleh dua, add force dan body force. Persamaan ini menggunakan pendekatan kedua hukum Newton tentang gerakan dalam bentuk gaya yang sama dengan massa kali percepatan, yaitu F sama dengan M kali A. Persamaan Euler ini dapat diasumsikan menjadi ada beberapa hal. Yang pertama, ada fluida ideal, fluida homogen dan incompressible, pengaliran bersifat kontinu di sepanjang garis arus, kecepatan aliran bersifat merata dalam suatu penampang, gaya yang hanya bersifat gaya berat dan tekanan, fluida tanpa gesekan mengikuti garis aliran. Mungkin dari saya sekian tentang persamaan energi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 Oke, terima kasih. Mungkin kalau pertanyaan bisa diulang, Mas. Soalnya di saya patah-patah.